Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita berjumpa lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan kabar semuanya baik-baik saja. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi bab kedua, yaitu bukti beriman, di antaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas, yang akan Bapak bahas hanya memenuhi janji saja, yaitu bukti beriman yang pertama, yaitu memenuhi janji. Untuk materi mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain, itu akan Bapak bahas pada video berikutnya. Ini contoh salah boleh kalian perhatikan, ini ada seorang siswa bersama dengan seorang gurunya, yaitu seorang siswa tersebut eh, memberikan tugas kepada gurunya sebagai contoh bentuk menepati janji kepada seorang gurunya. Oke, untuk pembelajaran kali ini, ya tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kalian menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain. Yang kedua, kalian harus bisa memprestasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiga, membiasakan sikap tanggung jawab memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ini tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian bisa capai dengan baik dan terlaksana dengan lancar. Oke, di sini kalian boleh lihat ada beberapa gambar. Ini infografis, bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Ini pada gambar yang pertama, rukun dan cabang iman. Nah, iman membutuhkan bukti yang jelas. Kita sebagai umat Islam yang meyakini dalam diri kita bahwa kita makhluk yang beriman, maka iman tidak cukup hanya dalam hati saja, maka perlu dengan yang namanya perilaku. Dan di antara perilaku yang mencerminkan beriman adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Oke, sekarang kita sebelum ke pembelajaran, kita tadarus Al-Quran dulu. Ini untuk membiasakan kalian tadarus dan sebagai upaya untuk yang belum terbiasa membaca Al-Quran, diharapkan dengan tadarus ini kalian sedikit demi sedikit lebih termotivasi hatinya untuk bergerak belajar Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Oke, mari kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan dibacakan beberapa ayat Al-Quran tersebut, pembelajaran kita semakin diberkahi dan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Bapak harapkan kalian juga bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan dengan kaidah tajwid ilmu tajwidnya.
Oke, sekarang di sini ada beberapa gambar juga. Yang pertama ada gambar pertama 2.1 yaitu contoh gambar memenuhi janji. Yang kedua adalah gambar 2.2 yaitu mensyukuri nikmat. Yang ketiga adalah 2.3 adalah menjaga lisan. Yang nomor gambar ke 2.4 yaitu menutup aib orang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi yang pertama yaitu memenuhi janji. Sekarang apa itu janji? Pengertiannya, janji adalah salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Dan ia menjadi bagian dari akhlak terbudi yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, maka kita harus menepati, memenuhi janji. Karena memenuhi janji adalah salah satu bukti perilaku, salah satu perilaku yang mencerminkan bahwa orang tersebut memiliki iman. Jadi kalau seseorang memiliki iman dan tidak menepati janji, maka keimanannya itu dapat dipertanyakan. Oke, terus adapun kata janji dalam bahasa Arab ini diambil dari kata aqoda atau akad. Melalui kata aqoda ini muncul kata yang sering kita dengar, yaitu akad, akidah, atau akad nikah. Jadi dalam bahasa Arab, janji itu bisa dikatakan yang namanya akad. Ya. Nah, menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan perjanjian itu adalah misyakon golidhon. Perjanjian yang sangat kuat. Makanya jangan seorang pun yang meremehkan yang namanya janji. Karena perjanjian itu adalah perjanjian yang sangat kuat ya. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban. Ini garis bawahi ya. Jadi kita memenuhi janji adalah kewajiban. Kita sudah tahu bahwa wajib adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Kalau kita melaksanakannya, kita mendapatkan pahala, dan sebaliknya, kalau kita melanggarnya, maka kita mendapat dosa. Artinya, ketika kita melaksanakan janji, maka kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, ketika kita melanggar janji kita, maka kita berbuat dosa. Terus ini kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Ya, jadi salah satu kita memenuhi janji juga ini merupakan tanda bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita ingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang harus kita garis bawahi juga, bahwa ingat, setiap janji yang kita janjikan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah dalam berjanji. Makanya dalam misal mengajarkan kalau kita berjanji, maka kita mengucapkannya dengan insya Allah. Jadi jangan langsung saya berjanji, jangan, tapi ucapkannya dengan insya Allah. Gitu ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Yang artinya ini surat Al-Isra ayat 34. Yang artinya wallahu alam bimuradih, dan penuhilah janji. Karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ini bahasanya patuhilah. Ya, kalau dalam Al-Quran ada kalimat patuhilah atau dari segi bahasa ini menggunakan fi'il amar. Fi'il amar dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Jadi bahasanya kalau ada fi'il amar itu hukumnya wajib. Jadi ini dalam memenuhi janji
dalam Al-Quran menggunakan fil amar, berarti memenuhi janji hukumnya adalah wajib. Nah, itu sebabnya jadinya dari sudut pandang Islam, memenuhi janji harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi harus hati-hati ya. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Sementara dosa sendiri mengakibatkan suram dan terhalangnya kegiatan yang sudah dirancang. Artinya, susah dan sulit mencapai keberhasilan. Lalu kita diingatkan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah tidak amanah akan janji yang sudah diikrarkan. Ini kalian sudah tahu bahwa ada orang yang beriman, ada yang orang munafik. Dan di antara tanda orang yang beriman adalah melaksanakan janjinya. Sebaliknya, tanda orang yang munafik yang ada tiga di antaranya dia melanggar janjinya. Berarti kalau kita melaksanakan janji, kita termasuk orang yang beriman, dan kalau kita melanggar janji, kita termasuk orang yang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat kemunafikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nih, yang kedua tadi sudah pengertian janji, yang kedua ada pembagian janji. Janji di sini terbagi dua bagian. Yang pertama janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, kapan kita berjanji kepada Allah? Nih, mungkin terasa ganjil dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia tak terkecuali ya, dari Nabi Adam sampai siap manusia yang terakhir yang belum dilahirkan, semuanya hakikatnya sudah berjanji. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan ini, jadi dalam sebuah hikayat bahwa seluruh manusia itu dimulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir ini semuanya dikumpulkan, dan setelah dikumpulkan maka semua manusia ini yang masih berbentuk ruh ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa idza hadara rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi, yaitu tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, ini adalah janji kepada Allah. Sebenarnya seluruh manusia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, semuanya berjanji. Ya, berjanjinya apa? Ini alastu birabbikum, yang artinya apakah aku ini bukan Tuhan kalian, kata Allah semua. Dan semua serentak menjawab qalu bala syahidna. Semua menjawab betul bahwa Allah adalah Tuhan kita. Syahidna, kita menyaksi bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan kita semua. Cuman sekarang banyak juga yang tidak bertuhan. Mereka lupa pada janji mereka. Dan karena kita dilupakan dengan janji ini, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu. Jadi ada hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, atau thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu itu walau ke negeri Cina, dan mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai meninggal. Kenapa kita diwajibkan mencari ilmu? Karena mungkin ketika kita sudah mencari ilmu, ternyata kita diingatkan kembali bahwa kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama dari pembagian janji, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid. Bertauhid itu
yaitu mengesahkan Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan menjalani hidup di dunia yang didasari fitrah karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Nih, misalnya saat kita melakukan kebaikan amal soleh, hati menjadi tentram sebaiknya setiap melakukan keburukan atau dosa, kebimbangan dan keresahan hati yang didapat, itulah fitrah yang seharusnya menuju setiap langkah manusia ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kita sudah berjanji. Yang kedua, pembagian janji yang kedua yaitu janji kepada sesama manusia. Kadang kita janji, suami janji kepada istrinya, istri janji kepada suaminya, suami janji kepada anaknya, siswa berjanji kepada gurunya, dan siswa juga bisa berjanji kepada teman sebayanya. Dan ini semua adalah harus ditepati ya. Nih, janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Ya, kalau kita tidak menepati janji, maka kita akan rugi. Ya, seperti paparan di muka, sulit sekali menumbuhkan kepercayaan. Jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak tertepati, hanya Islam menggariskan bahwa tidak semua janji itu ditunaikan. Janji yang dibuat di antara sesama manusia sebagai perdagangan, perniagaan, pernikahan, dan sebagainya silakan ditunaikan, asalkan tidak ada perjanjian yang bertentangan dengan syariat Islam. Nih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Nih, jadi dalam janji juga kita harus hati-hati, jangan sampai kita berjanji itu menyalahi aturan. Ya, ini bagian yang kedua mengenai janji. Sekarang, apa manfaat kita memenuhi janji? Nah, balasan bagi orang yang memenuhi janji, jika kalian siswa melihat dengan cermat keadaan di sekitar kalian, kita tafakur ya, tampak jelas balasan orang yang memenuhi janji. Kalau orang memenuhi janji, oh pasti apa yang kita lihat pasti orang tersebut aman, enak gitunya. Nih, dan orang tidak memenuhi janji, orang yang berhasil tentu memiliki prinsip hidup yang kuat dan kokoh termasuk memenuhi janji. Sebaiknya orang yang terpuruk dan terhempas biasanya hidupnya kurang kuat dalam memegang prinsip saat kita memilih yang mana Al-Quran yang sering beri tamsil atau contoh dijadikan pelajaran misalnya yang terjadi pada Bani Israel ya sering nih mengingkari janjinya. Akibatnya ketidaktertamaan hidup yang dapat bahkan nilai-nilai keimanan diingkari juga termasuk memusuhi dan membunuh sebagian para rasul yang diutus kepada mereka. Tentu kisah ini buruk, semestinya jangan dicontoh. Dicontoh ya, ini dalam Al-Quran ada juga banyak contoh-contoh orang yang memenuhi janji dan orang-orang yang melanggar janjinya. Ya, ini manfaatnya sangat banyak sekali bagi orang yang memenuhi janji. Bapak harapkan kalian juga harus memenuhi janji kalian.